Isi konten video ini dibuat dengan tujuan untuk edukasi. Cerita mistis dalam video ini berdasarkan pengalaman pribadi dan tidak berhubungan dengan gelar atau profesi tertentu. Pengungkapan kasus forensik selalu berdasarkan scientific crime investigation dan tidak berdasarkan keyakinan akan hal supranatural atau mistis. Seluruh nama, tempat, dan lokasi yang ada pada video ini telah disamarkan dan diubah untuk melindungi privasi. Selamat menonton. Mereka menemukan ada beberapa kardus dan kantong plastik yang setelah dibuka, isinya adalah potongan tubuh manusia. Halo, saya Dr. Stefani. Saya seorang dokter spesialis forensik dan saya melihat apa yang tidak semua orang lihat. Mutilasi, suatu tindakan pengerusakan atau pemotongan tubuh yang menyebabkan rusak atau cacatnya anggota tubuh manusia. Pembunuhan disertai mutilasi selalu membuat geger karena orang pasti berpikir, membunuh orang saja itu sudah cukup sadis. Ini ditambah mayatnya dipotong-potong dan dirusak. Ini pelakunya itu punya penyakit kejiwaan seperti apa sih sampai segitu sadisnya? Berikut ini adalah salah satu contoh kasus pembunuhan disertai mutilasi. Jadi suatu hari, ada seorang istri yang melapor ke pihak yang berwenang tentang suaminya yang sudah 2 hari tidak pulang ke rumah. Terakhir kali ketika suaminya ini ketemu dengan si istri adalah ketika suaminya ini pamit mau melakukan negosiasi bisnis dengan salah satu partner bisnisnya. Kemudian si suaminya ini menyebutkan salah satu daerah ruko di salah satu daerah di Jakarta, dan si istri ini masih ingat. Pihak yang berwenang kemudian melakukan penyidikan ke alamat yang disebutkan oleh si istri ini. Di sana mereka menemukan ada satu gedung dikunci. Dan samar-samar dari balik pintu gedung itu, polisi mencium ada semacam bau busuk dari dalam ruko itu. Pihak yang berwenang kemudian langsung melakukan penyidikan ke alamat yang disebutkan oleh si istri tadi. Sampainya di sana, mereka menemukan ada satu gedung yang digembok. Karena curiga, pihak yang berwenang kemudian membongkar gembok itu dan masuk ke dalam gedung. Begitu sampai di dalam, mereka mencium ada bau busuk yang semakin lama semakin kuat. Mereka mengikuti arah bau busuk itu dan akhirnya di salah satu bagian gedung, mereka menemukan ada beberapa kardus dan kantong plastik yang setelah dibuka, isinya adalah potongan tubuh manusia. Dan dari salah satu tanda lahir yang ada di salah satu potongan tubuh itu, ada dugaan kuat bahwa potongan tubuh ini adalah suami dari si istri yang tadi melapor ke pihak yang berwenang. Kemudian potongan tubuh ini dibawa ke rumah sakit untuk diperiksa lebih lanjut. Pada temuan otopsi didapatkan pada potongan tubuh ini itu bagian kepalanya itu mengalami luka bakar yang menyeluruh dari wajah hingga kepala. Dan di situ juga terlihat ada beberapa luka terbuka akibat kekerasan tumpul. Saat dilakukan otopsi terhadap bagian kepala ini, didapatkan adanya retakan yang sampai ke dasar tengkorak. Dan diduga kuat bahwa perlukaan inilah yang melumpuhkan korban sebelum korban dimutilasi. Dan waktu diperiksa potongan-potongan tubuh lainnya, bagian lengan itu terpotong di bagian tengah-tengah.
Dan pola potongan di bagian tulang itu kelihatan sekali terdapat ya kayak berundak-undak. Itu khas ya pada di sini kelihatan kalau potongannya itu nggak sekali dilakukan. Potongannya tuh nggak sekali potong bersih, tapi seperti dilakukan berkali-kali. Dan dilihat dari polanya ya sepertinya tuh benda tajamnya itu ya digesekkan berkali-kali ke permukaan tulangnya. Dan ya setelah dilihat lebih lanjut, di bagian tubuh yang lain terdapat beberapa luka lecet dan juga luka memar. Tapi luka yang parah adalah luka di bagian kepala tadi. Dan saat ya dilakukan pemeriksaan pada setiap luka potongan dari bagian tubuh, diketahui bahwa saat dipotong, jaringannya itu masih dalam keadaan hidup. Diduga ya alasan pelaku melakukan mutilasi ini itu untuk menutupi tindak kejahatannya. Dan karena ya si pelaku ini bingung bagaimana cara menyingkirkan tubuhnya korban, pelaku ini memilih untuk memutilasi jasadnya korban. Dan kenapa ya si pelaku ini kok sampai tega membakar wajahnya korban? Itu biasanya tujuannya untuk supaya si korban ini tidak dikenali lagi. Dan dilihat ya dari senjata yang digunakan itu lebih dari satu. Ya satu untuk melumpuhkan korban dan satu untuk memotong-motong tubuhnya korban. Dan ya perkiraan ya jiwa kejiwaan pelaku itu juga nanti harus dianalisis lebih lanjut. Apakah pelaku ini ya memiliki gangguan kejiwaan yang menyebabkan dia ini tidak bisa bertanggung jawab pada perbuatannya, atau jangan-jangan si pelaku ini melakukannya dalam keadaan sadar. Kemudian pihak yang berwenang berhasil menangkap pelaku ketika si pelaku ini berniat hendak melarikan diri. Karena saat itu ya pemilik dari gedung tadi sudah ditemukan dan ketahuan kalau pemiliknya ini awalnya keberadaannya itu tidak diketahui di mana. Kemudian pihak yang berwenang melakukan koordinasi di beberapa spot yang berpotensi menjadi tempat si pelaku ini melarikan diri. Pihak yang berwenang akhirnya berhasil berkoordinasi dengan bagian bandara dan pelaku ini berhasil dicegah sebelum pelaku ini berusaha melarikan diri ke kota lain. Kemudian ya pelaku ini dibawa untuk diinterogasi lebih lanjut. Dan di situ pelaku mengakui semua perbuatannya. Jadi pada awal kejadian ini, si korban ini memang datang ke tempatnya pelaku untuk bernegosiasi ya terkait utang piutang bisnis. Awalnya pembicaraan mereka ya berlangsung santai lah. Bahkan ya si pelaku dan korban ini sempat minum anggur bareng. Tapi semakin lama mereka bicara, lama-kelamaan ya. Dan pada saat lagi panas-panasnya pembicaraan ini, si korban ini tiba-tiba mengatakan kata-kata yang sangat menyinggung perasaannya si pelaku. Pelaku marah dan langsung menyerang si korban. Si pelaku ngaku ya dia ini menyerang korban menggunakan pajangan ya semacam boneka pajangan yang dia hantamkan ke kepala korban berkali-kali sampai korban tidak sadarkan diri. Setelah korban jatuh, ya si pelaku ini tetap memukuli kepala korban sampai korban tidak bergerak lagi. Setelah yakin korbannya ini ya dalam keadaan sudah tidak bernyawa, pelaku kemudian mengambil gergaji dan memotong-motong tubuhnya korban dengan maksud supaya dia lebih mudah menyingkirkan ya bukti kejahatannya ini. Yang pertama pelaku lakukan itu ya memotong bagian leher korban, memisahkan kepalanya dari bagian tubuh. Lalu si pelaku ini mengambil las dan mengelas bagian wajahnya korban sampai seluruh bagian kepala dan wajahnya itu hangus. Dan berharap kalau nanti korban ini ditemukan, identitasnya nggak langsung bisa diketahui. Kemudian pada saat itu ya si pelaku ini ingat pada saat ya si korban ini mengata-ngatai si pelaku
korban ini menunjuk-nunjuk wajahnya pelaku. Dan dipengaruhi rasa amarah yang teramat sangat, si pelaku ini mengambil pajangan tadi, lalu menghantamkannya berkali-kali ke jari telunjuknya si korban sampai jarinya hancur. Tadi waktu pada saat pemeriksaan otopsi memang mengonfirmasikan pengakuan dari si pelaku ini. Didapatkan ya bagian tangannya, tangan yang lain masih utuh, tapi jari telunjuk tangan kanan itu satu-satunya bagian dari tangannya si korban ini yang sampai hancur. Itu rupanya adalah ya pelampiasan dari amarahnya si pelaku. Nah, lebih gila lagi, setelah si pelaku ini berhasil memutilasi tubuh korban dan masukkan potongan-potongan tubuhnya korban ini ke dalam kardus, tiba-tiba pintu dari gedungnya si pelaku ini diketok. Dan ternyata ada ya 2 orang saudara sepupunya si pelaku yang datang bertamu. Dan si pelaku ini dengan tenangnya menaruh kardus berisi potongan-potongan tubuh itu di balik gorden. Kemudian ya pelaku ini menerima kedatangan saudaranya ini dengan muka biasa-biasa saja. Waktu ditanyai oleh pihak yang berwenang, saudaranya ini tuh benar-benar nggak percaya. Waktu malam itu kami ketemu saudara kami tuh dia nggak kelihatan takut, nggak kelihatan gemetar atau gimana. Dia ngomongnya santai-santai aja. Bahkan kami tuh sampai ditawari makan di situ. Kami mengobrol agak lama sampai akhirnya kami pamit. Benar-benar nggak nyangka kalau saat itu pelaku ini baru aja membunuh dan memutilasi salah satu rekan bisnisnya. Benar-benar ya, jujur ini di luar nalar lah benar-benar. Ya, kemudian setelah pelaku ini mengakui seluruh perbuatannya kepada pihak yang berwenang, pelaku ini disidang dan pelaku dituntut dengan pasal pembunuhan berencana dengan ancaman hukuman seumur hidup sampai hukuman mati. Itu kasus tadi menunjukkan kita kalau kadang-kadang orang itu suka menganggap remeh kata-kata yang keluar dari mulutnya. Padahal ada pepatah, mulutmu adalah harimaumu. Kata-kata yang salah atau menyakitkan itu bisa mencelakakan diri kita sendiri. Begitu juga dengan amarah. Amarah sebenarnya ya reaksi normal lah. Reaksi emosi yang normal apabila seseorang itu merasa diperlakukan tidak adil. Tapi amarah yang berlebihan sudah pasti akan mendatangkan kehancuran. Terima kasih buat yang sudah menyimak cerita saya. Silakan like, share, dan subscribe.